يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Sifat bahimiyah. Kita lahir ke dunia, seorang manusia ini disertai dengan 4 sifat itu. Sifat kebinatangan, kebuasan, sifat syaitan, dan sifat ketuhanan. Keempat-empatnya ini mesti dibersihkan. Sifat bahimiyah itu macam apa? Kebinatangan itu kaqada'i syahwatil batni wal farji wa ma yatba'uhuma min hubbiz zina wa hubbil mal. Sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ini adalah selalu ingin meluluskan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Ini sifat kebinatangan. Nang jadi prioritasnya adalah makan dan kawin. Bahasa kita ini tuh. Pikirannya nih makan lawan kawin. Nah ini sifat kebinatangan yang menyebabkan kita kadang-kala ingat lawan Tuhan. Dan sifat yang mengikuti makan dan kawin. Kenapa namanya mengikuti? Pertama, kalau orang ketujuh makan itu pasti ketujuh lawan duit, karena kadang-kala makan kada berduit. Bila orang ketujuh kawin itu ketujuh berhias, berhias perlu duit. Kawin tuh perlu berhias, nukar baju nang hanyar, nukar ini, nukar itu, beraksi supaya dilirik orang, supaya diketujui orang, berhias, berdandan, biaya mahal. Nah perlu kepada duit. Nah sifat itu nang maulah kita ini kadang-kala bujur di dalam ibadah kita. Rahatan sambahyang nang dipikirkan, mbah ini kan aku makan apa? Nah rahatan sambahyang. Imbah sambahyang nih. Ini mbah sambahyang nih kasaruan kayaknya nih. Napakah iwaknya di saruan nih? Dalam sambahyang dikirakan iwak di saruan ini apa? Nah, ini sifat kebinatangan. Nah itu nang kita bujurakan. Jadi amun ada amalan-amalan nang supaya hilang, nang supaya bersih kita dari sifat kebinatangan, itu amalan nang perlu kita amalkan. Misalnya ada amalan bila kita baca ini kita akan bisa mengendalikan nafsu kita. Nah itu amalan yang paling bagus dibaca. Kada usah minta amalan yang ilmu laduni, kada usah. Kada usah minta amalan supaya doa mustajab, kada usah. Kada usah minta amalan supaya rezeki datang, kada usah. Selama dalam diri kita ada sifat yang tercela. Sifat kebuasan, kal ghadab seperti marah. Marah tuh buas. Sedikit-sedikit sari, sedikit-sedikit sari. Nah orang nang penyarikan ini terdinding juga, kada akan bisa musyahadah kepada Allah. Kal ghadab wa adamir ra'fati war rahmah, ketiadaan sayang kepada makhluk Allah. Itu sifat kebuasan. Sifat syaitaniyah, kal hasadi seperti dengki. Dengki ini sifat syaitan. Syaitan sangat dengki kepada kita karena kita ini adalah manusia yang diberi Allah macam-macam keistimewaan dan ingin selalu berusaha menghilangkan keistimewaan yang ada pada diri kita itu. Apalagi sifat syaitan itu idmarisu, menyembunyikan kejahatan di dalam dirinya. Syaitan tuh pikirannya supaya orang tuh ke neraka itu aja. Nah, jadi pikiran syaitan itu supaya orang tuh
masuk neraka, supaya orang itu maksiat. Nah, kalau dalam diri kita ini ada pikiran supaya orang itu kalah daripada kita, supaya orang itu rugi, kita nang untung, supaya orang itu sakit, kita nang nyaman. Nah, selama pikiran itu ada pada diri kita, berarti kita ini ada sifat syaitan. Sifat syaitan. Dan itu mendinding kita daripada ingat kepada Allah. Wa sifatur rabbaniyah, sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan itu kal isti'la, seperti hendak berkuasa. Orang ini ketujuh hendak jadi ketua aja gawiannya. Bila kata jadi ketua, ini mundur. Kita berkumpulan di kampung nih. Ini hendak jadi ketua, diulah wakil, ini mundur. Ini sifat ketuhanan. Kan Tuhan itu menguasai. Apalagi sifat ketuhanan hubbul madah wassana. Orang ini ketujuh dipuji, diambung. Nah, bila dipuji, bila diambung, wah, sanang banainya. Minum gini biriakannya. Hubbus sana. Bila dalam diri kita ini ada sifat macam itu, suka dipuji orang, apalagi mencari-cari pujian, nah, itu sudah. Nah, jadi itu pendinding kita nang maulah kita ini kusut beribadah kada kawalawas, datang pendudian bulik pendahuluan, datang pendudian bulik belakalakas pendahuluan. Ini kan apa? Nah, karena ada sifat-sifat yang tercela ini dalam hati. Mun kita beilang ke rumah orang umpamanya, beilang ke rumah orang, ampun rumah kada mau menghadapi, ampun rumah kada mau menghadapi, apalagi nyurungi banyu kada mau, menghadapi aja kada mau. Pasti pikiran kita napa? Nak lakas bulik kayak gitu. Lakas bulik aja, apa orangnya kada menghadapi, banyunya kada ada keluar. Nah, kayak itu juga kita beribadat di majelis taklim, di masjid. Kalau Allah itu berpaling dengan kita, nak lakas tu bulik. Kenapa? Ini ampunnya kada menghadapi. Nah, tapi kalau orang-orang yang dihadapi Allah, apalagi di tempat ibadah itu dijauh oleh Allah, nah, semalaman tahan duduk. Karena orang ini dihadapi Allah, dijauh oleh Allah, artinya bisa menyaksikan mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan kita. Mengapa aja urusan kebaikan nak lakas tuntung. Bila urusan kebaikan pasti hendak lakas tuntung. Model kada sanggup itu menghadapi. Nah, kenapa? Karena Allah berpaling. Inya kada bisa melihat, mata hatinya kada kuntak. Nah, karena terdinding oleh sifat-sifat yang kebinatangan yang berkuasa dalam diri kita. Nah, kemudian lagi sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan yang mustinya sifat kita tuh. Pertama, taat. Itu sifat seorang hamba, mestinya taat kepada Allah, taat kepada hukum. Ini sifat seorang hamba. Apalagi sifat seorang hamba itu tawadhu. Itu sifat hamba, tawadhu. Apalagi sifat hamba ikhlas, berbuat itu untuk tuannya, beramal untuk Allah. Nasihat, ini sifat hamba. Nasihat ini artinya apa? Menghendaki agar kawan ini nyaman, agar kawan ini baik, agar kawan ini selamat. Itu nasihat. Itu sifat seorang hamba. Nah, bila sudah sifat-sifat kebinatangan, kebuasan, syaitan, sifat rabbaniyah itu sudah kita hilangkan dari diri kita, dan kita hiasi hati dengan sifat kehambaan kita, maka otomatis sudah kita bisa musyahadah kepada Allah. Musyahadah kepada Allah.
sembahyang kita memandang Allah, ibadah kita membaca Quran memandang Allah, maka akan kita temukan kenikmatan-kenikmatan ibadah, kelezatan-kelezatan ibadah. Fahina idin tasduqu fi qaulika Allahu Akbar. Nah, maka pada ketika itu engkau menjadi orang yang jujur dalam perkataan engkau Allahu Akbar. Kita ini kada jujur banyak. Kita harus mengakui bahwa kita ini kada jujur, terutama kepada Allah. Terutama kepada Allah. Kita mengucap Allahu Akbar, nahap Allahu Akbarnya, angkat tangan lagi. Tapi pada praktiknya kita kadang menganggap Allah itu yang besar. Ada usaha kita yang maha besar, ada duit kita yang maha besar, jabatan kita yang kita agungkan mati-matian. Ini kada jujur dengan Allah.